Halo, perkenalkan, nama saya Tabita Florencia Natali Huta Barat. Saya dengan NIM 243304621052 dari kelas akuntansi bagi B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu video tugas untuk Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, saya berterima kasih untuk Bapak Jurnalis Smart Banget PSEMSI sudah memberikan saya tugas video dan sudah memberikan bimbingan saya untuk bisa menyelesaikan tugas video saya. Dan untuk pembahasan dalam tugas ini, saya mengambil dari topik 13 pada dengan judul Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Jadi tanpa lama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Pembahasan ini saya ambil dari topik 13 pada yang berjudul Sistem Pengeluaran Kas. Pasti banyak orang yang tahu apa itu sistem pengeluaran kas, tapi sedikit orang yang tahu definisi dari sistem pengeluaran kas. Jadi sebelum saya masuk ke dalam pembahasan yang lebih inti lagi, saya akan jelasin tentang sistem pengeluaran kas definisi. Jadi sistem pengeluaran kas adalah suatu sistem akuntansi yang mengatur prosedur dan pencatatan seluruh transaksi pengeluaran uang tunai dari perusahaan, baik melalui cek maupun dana kas kecil. Sistem ini juga dirancang untuk memastikan bahwa sistem pengeluaran kas dilakukan secara sah, tercatat dengan benar, didukung oleh dokumen yang lengkap, serta diawasi melalui mekanisme pengendalian internal guna mencegah kecurangan yang terjadi. Nah, selain dari definisi sistem akuntansi pengeluaran kas, sistem akuntansi pengeluaran kas juga punya suatu tujuan. Nah, tujuan utama dari sistem pengeluaran kas adalah untuk mengontrol dan mengawasi seluruh proses pengeluaran kas, memastikan pembayaran yang tepat dan sah, serta menjaga kelancaran operasional perusahaan. Sistem ini juga berfungsi untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas secara akurat dan teratur, sehingga mempermudah proses pelaporan keuangan dan tidak terjadi kecurangan yang tidak diinginkan. Dan semua tugas bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan dengan benar. Nah, selain sistem akuntansi pengeluaran kas mempunyai definisi dan tujuan, sistem akuntansi pengeluaran kas juga memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis sistem akuntansi pengeluaran kas ada dua, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, dan yang kedua, sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil atau petty cash. Nah, dari dua jenis ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Nah, sistem yang pertama ini, sistem ini digunakan untuk pengeluaran kas dalam jumlah besar. Nah, jadi jika mempunyai jumlah yang besar, kita akan memakai sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Karena cek itu sangat penting untuk pengeluaran. Seperti pembayaran hutang atau investasi. Dan yang kedua, prosesnya melibatkan permintaan cek, pembuatan bukti kas keluar, pembayaran kas, dan pencatatan pengeluaran kas. Yang ketiga, dalam jenis ini juga semua pengeluaran kas harus mendapat persetujuan dari yang berwenang sebelum pembayaran dilakukan. Dan yang terakhir, dalam jenis ini yang pertama yaitu ada pemisahan tugas antara yang menyetujui menyimpan uang kas, dan mencatat pengeluaran. Nah, itu penjelasan dari jenis yang pertama. Saya akan menjelaskan lanjut ke jenis yang kedua, yaitu sistem pengeluaran kas melalui dana kas kecil atau petty cash. Dalam jenis sistem ini ada beberapa juga. Yang pertama, dana kas kecil ini digunakan untuk pengeluaran kas dalam jumlah kecil dan rutin. Nah, jadi untuk yang jenis pertama tadi dengan cek itu jumlah yang besar, dan yang kedua itu dengan jumlah yang kecil. Di situ terdapat perbedaan antara besar dan kecil. Dan yang kedua, ada dua metode dalam pengelolaan dana kas kecil ini atau dengan dana dalam jenis ini. Dalam metodenya itu yang pertama ada sistem saldo berfluktuasi, dan yang kedua ada sistem dana tepat atau impres system. Tentu saya akan juga jelasin tentang dua sistem itu. Nah, kalau yang pertama, sistem saldo berfluktuasi yaitu saldo kas kecil berubah-ubah sesuai dengan pengeluaran dan pengisian kembali. Dan yang kedua, sistem dana tetap atau impres system. Apa sih itu?
itu yaitu saldo kas kecil diisi kembali dengan jumlah yang sama dengan pengeluaran. Pastinya dua sistem itu berbeda. Dan kita akan lanjut lagi ke dalam yang penjelasan ketiga dalam sistem dana kas kecil ini. Yang ketiga yaitu pencatatan pengeluaran dana kas kecil jurnal pengeluaran dana kas kecil. Dan yang ketiga yaitu pengisian kembali dana kas kecil dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dan register cek. Nah, itu adalah penjelasan tentang jenis-jenis sistem akuntansi pengeluaran kas. Ada dua. Yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, dan yang kedua ada sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kecil atau petty cash. Nah, di dalam topik sistem akuntansi pengeluaran kas juga ada topik yang dibahas tentang dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas. Dalam dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi ini terdapat 3, yaitu bukti kas keluar atau BKK, yang kedua itu cek, dan yang ketiga itu permintaan cek. Apa sih penjelasan dari ketiga itu? Nah, yang pertama itu bukti kas keluar atau BKK. BKK ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. BKK dikirimkan kepada kreditur sebagai surat pemberitahuan. Dan yang kedua yaitu cek. Dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen. Dan yang ketiga, permintaan cek. Permintaan cek itu berfungsi untuk sebagai permintaan yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Dan pastinya ketiga dokumen tersebut itu pasti digunakan sesuai fungsinya masing-masing, dan pastinya tidak akan bisa dipergunakan secara asal-asalan. Dan dokumen dalam sistem akuntansi ini sangat penting untuk menyelesaikan tugas-tugas pada lainnya. Sistem akuntansi pengeluaran kas juga sama, hampir mirip dengan sistem akuntansi yang lain. Nah, dalam sistem akuntansi pengeluaran kas juga terdapat catatan akuntansi yang digunakan. Dalam sistem akuntansi ini, catatan akuntansi yang digunakan tuh ada 2, yaitu yang pertama jurnal pengeluaran kas, dan yang kedua yaitu register cek. Pasti dua-dua ini mempunyai definisi masing-masing dan mempunyai tujuannya masing-masing. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi jika perusahaan melakukan pengeluaran kas, setiap pengeluaran kas harus dicatat di dalam jurnal. Sumber dokumen yang dipakai dalam jurnal ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Pastinya untuk kita membeli ataupun terjadi pengeluaran kas dalam suatu perusahaan, pastinya kita butuh faktur, karena faktur itu adalah hal yang terpenting untuk mencatat pemasok dan pengeluar akan dituliskan ke dalam jurnal. Dan yang kedua yaitu register cek. Register cek digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Walaupun pembayaran dalam pihak lain, pastinya kita juga butuh register cek untuk memenuhi catatan akuntansi yang digunakan. Dan pastinya jurnal pengeluaran kas dan register cek itu sangat berfungsi dan sangat dibutuhkan untuk sistem akuntansi pengeluaran kas ini. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas juga memiliki beberapa fungsi yang terkait yang pastinya bisa terhubung dengan sistem akuntansi pengeluaran kas. Dalam fungsi terkait ini terdapat 4, yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, yang ketiga yaitu fungsi akuntansi, dan yang terakhir yaitu fungsi pemeriksa intern. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dari fungsi terkait ini. Yang pertama yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini biasanya mengajukan cek untuk kepentingan perusahaan dan harus mendapatkan persetujuan kepada fungsi yang bersangkutan. Jadi, jika pengajuan cek untuk kepentingan perusahaan bakal dipakai fungsi ini, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Karena itu sangat penting. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab pastinya sangat-sangat penting. Bertanggung jawab mengisi cek, memintakan otoritas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur.
via pos atau membayarkan secara langsung kepada kreditur. Dan yang ketiga yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan transaksi pengeluaran kas biaya dan sediaan. Jadi jika suatu perusahaan melakukan melakukan pengeluaran kas untuk pengeluaran kas biaya ataupun membeli persediaan dalam perusahaan, pastinya fungsi akuntansi ini sangat diperlukan. Dan dalam fungsi akuntansi ini juga pencatatan pengeluaran dalam jurnal pengeluaran kas dan pembuatan BKK atau bukti kas keluar otorisasi pada fungsi kas. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk perhitungan kas dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Jadi dalam fungsi pemeriksa intern ini, fungsi ini sangat penting untuk mengecek kembali sistem-sistem, mengecek kembali saldo kas, dan mengecek kembali perhitungan kas dan mencocokkan hasil perhitungannya cocok atau tidak. Kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Jadi dalam topik ini, sistem akuntansi pengeluaran kas juga memiliki pembahasan tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jadi jaringan prosedur yang membentuk sistem yang dimaksud itu adalah yang pertama itu sistem pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek. Dan yang kedua, sistem pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan. Tadi yang tidak, dan yang kedua yang memerlukan permintaan cek. Dalam yang pertama dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek, yang pertama itu adalah prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang kedua prosedur pembayaran kas, dan yang ketiga prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dan yang kedua yaitu sistem pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek. Yang pertama terdapat ada 4. Yang pertama prosedur permintaan cek, yang kedua prosedur pembuatan bukti kas keluar atau BKK, yang ketiga prosedur pembayaran kas, dan yang keempat prosedur pencatatan pengeluaran kas. Kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam penjelasan berikutnya, atau mungkin bisa dibilang penjelasan yang terakhir dalam topik sistem akuntansi pengeluaran kas. Nah, jadi dalam sistem akuntansi pengeluaran kas itu juga terdapat pembahasan yaitu unsur pengendalian intern. Tadi ada fungsi terkait yaitu fungsi pemeriksa intern, dan sekarang ada unsur pengendalian intern. Dalam unsur pengendalian intern terdapat 3 juga, yaitu organisasi. Yang pertama organisasi, yang kedua sistem otorisasi dari prosedur pencatatan, dan yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Tentunya dalam tiga subbab ini terdapat beberapa bagian-bagian yang memenuhi subbab-subbab tersebut. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dengan pelan. Yang pertama yaitu penjelasan tentang organisasi. Organisasi terdapat 2 bagian. Unsur pengendalian intern organisasi yang pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, jadi tidak boleh digabung. Dan yang kedua, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. Nah, itu terdapat 2 bagian dari unsur pengendalian intern organisasi. Dan yang kedua, unsur pengendalian intern sistem otorisasi dari prosedur pencatatan terdapat 3 bagian. Nah, yang pertama, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dan yang ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen yang lengkap. Jadi dari penjelasan tadi, untuk pihak yang berwenang atau pejabat yang berwenang itu sangat berperan penting dalam sistem otorisasi unsur pengendalian intern ini. Jadi mungkin dalam pejabat yang berwenang mungkin akan banyak melakukan tugas dalam unsur pengendalian intern sistem otorisasi ini. Dan berikutnya kita akan masuk ke dalam unsur pengendalian intern praktik yang sehat. Terdapat beberapa bagian yang sedikit banyak dari unsur
pengendalian intern praktik yang sehat. Terdapat beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama, saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Pastinya saldo kas ini harus dijaga dengan baik supaya tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi kehilangan atau apapun itu. Dan yang kedua, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kas setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Dan yang ketiga, penggunaan rekening koran bank merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh pemeriksa intern yang merupakan fungsi tidak terlibat dalam pencatatan. Dan dalam pencatatan ini sangat diperlukan orang ketiga untuk mengecek apakah pencatatan sudah benar atau belum. Dan bagian yang keempat, yaitu semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran. Dan bagian kelima, jika pengeluaran kas menyangkut jumlah kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan Impress System. Bagian yang keenam, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Nah, bagian yang ketujuh, kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan diasuransikan dari kerugian. Yang kedelapan, kasir diasuransikan atau Fidelity Bond Insurance. Yang kesembilan, kasir dilengkapi alat-alat uang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. Pastinya, sistem akuntansi pengeluaran kas ini sangat rentan dari kecurangan dan kerugian dan pencurian, karena sistem akuntansi pengeluaran kas ini sangat penting di berbagai perusahaan, bahkan di setiap perusahaan. Dan yang terakhir dari bagian unsur pengendalian intern praktik yang sehat, yaitu semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasah. Nah, berikut bagian-bagian dari unsur pengendalian intern praktik yang sehat, dan berikut juga penjelasan-penjelasan dari saya tentang topik 13 dari SPADA tentang sistem akuntansi pengeluaran kas. Dari pembahasan tentang sistem akuntansi pengeluaran kas, terdapat kesimpulan yang bisa diambil, yaitu sistem pengeluaran kas adalah prosedur terstruktur untuk mengelola semua pembayaran kas keluar perusahaan. Tujuannya adalah memastikan setiap pengeluaran sah, terotorisasi, akurat, tercatat, dan efisien demi menjaga arus kas lancar, mencegah penipuan, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan ada juga beberapa pihak ketiga yang dipentingkan di berbagai bagian, dan ada juga pejabat yang sangat berwenang dipentingkan di beberapa bagian, tapi ada juga beberapa berwenang yang tidak dipentingkan dalam beberapa bagian. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang sistem akuntansi pengeluaran kas dari topik 13 pada. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya minta maaf, dan jika ada kelebihan, saya berterima kasih. Saya Tabita Florencia Natali Huta Barat dari kelas akuntansi pagi B dengan NIM 243304621052. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.